warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Pertama-tama syukur dan puji kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita masih dapat melanjutkan pelajaran kita, pengkajian kita tentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang beriman itu sesungguhnya titik tolaknya adalah Al-Quran di dalam segala hal, sehingga semakin kabur ilmunya tentang Al-Quran, semakin tidaklah merasa indah dengan kehidupan. Semakin terang Al-Quran di dalam jiwanya, maka semakin indahlah kehidupan, walau dalam situasi kondisi bagaimanapun juga. Salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad SAW. Pada hari ini kita sampai kepada ayat yang ke-174 sampai nanti 176, insyaallah kita bicarakan dari surat Al-Baqarah. Arti ayat: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina yaktumuna ma anzalallahu minal kitab. Bahwa sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan mereka akan apa yang telah menurunkan Allah daripada kitab, wa yashtaruna bihi samanan qalila, dan menjual mereka dengannya akan harga yang sedikit. Ulaika ma ya'kuluna fi butunihim illa nar. Mereka itu tidaklah memakan mereka di dalam perut mereka kecuali api neraka. Wa la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah, dan tidak akan bercakap-cakap dengan mereka itu Allah pada hari kiamat. Wa la yuzakkihim, dan tidak pula akan mensucikan Allah akan mereka. Walahum azabun alim, dan untuk mereka azab yang pedih. Ayat 175. Ulaika allazina ishtaraw ad-dhalalata bil huda. Orang-orang yang mereka itu membeli mereka akan kesesatan dengan petunjuk. Wal azab bil maghfirah, dan azab dengan ampunan. Fama asbarahum 'alan nar, maka mereka tidak akan sabar atas neraka. Ayat 176. Zalika bi anna Allah nazzala al-kitaba bil haqq. Demikianlah dengan bahwasanya Allah telah menurunkan ia akan kitab dengan sebenarnya. Wa innal ladzina ikhtalafu fil kitab, dan bahwasanya orang-orang yang berselisih-selisih tentang kitab itu lafi syiqaqin ba'id, sungguh adalah di dalam perpecahan yang jauh. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Itu arti top, arti lafziah daripada ayat yang kita baca tadi. Ada orang yang menyembunyikan apa yang telah diturunkan oleh Allah, maksudnya adalah Al-Quran. Pertanyaan, mengapa mereka sembunyikan? Mereka menganggap kalau dibenarkan apa yang diturunkan oleh Allah, merugikan mereka. Kalau mereka sembunyikan apa yang diturunkan oleh Allah, mereka merasa beruntung.
Jadi untung rugi itu sebetulnya dari dahulu sampai kini dan sampai kapanpun itu selalu menjadi sifat dasar dari manusia. Ingin beruntung, takut dengan rugi. Persoalannya adalah apa yang harus ditakutkan rugi itu. Apa yang diharapkan sebagai keuntungan. Itulah masalah yang tidak tuntas oleh orang-orang yang tidak berilmu. Sebab mereka mengukur kerugian itu hanya bersifat lahiriah semata-mata. Mereka menganggap bahwa yang buruk itu adalah diukur dengan yang zahir semata-mata. Misalnya apa yang dilihat oleh telinganya, didengar oleh telinganya itu buruk, dianggap itu buruk. Apa yang dilihat oleh matanya itu baik, dianggap itulah yang baik. Padahal Allah tidak seperti itu memberikan kebenaran kepada manusia. Allah mengatakan antakrahu syaitan wa huwa khairul lakum. Boleh jadi kamu lihat sesuatu itu tidak menyenangkan, tidak menyukakan kamu, kamu benci, padahal itu adalah baik untuk kamu. Wa asa an tuhibbu syaitan wa huwa syarrul lakum. Kebalikannya, boleh jadi kamu lihat, kamu dengar sesuatu itu sebagai kebaikan, padahal di situ terletak keburukan yang amat sangat dahsyat untuk kamu. Ada sekolah kesalahan manusia. Sembunyi-sembunyikan kebenaran, hendaknya sampaikan kebenaran. Pertama sekali penyembunyian itu terjadi pada orang-orang munafik, pada orang-orang kafir Makkah. Sembunyikan apa yang ada di dalam kitab mereka, bahwa Muhammad SAW itu begini sifatnya, begini cara hidupnya. Itu Muhammad adalah Rasul yang penghabisan. Tetapi walaupun itu disebutkan di dalam kitab mereka, mereka tidak mau, mereka sembunyikan. Mengapa? Karena dia menganggap kalau diiyakan, diakui Muhammad SAW, ini akan menjadi terkebelakang, ini merasa dirugikan. Maka jadilah menyembunyikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, contoh saja seperti Abu Jahil itu sendiri. Abu Jahil itu sebetulnya ada kekaripannya dengan Muhammad, bersanadnya dengan Nabi Muhammad SAW. Tetapi Abu Jahil dan kawan-kawannya selalu mengukur Muhammad tadi dari sisi lahir. Pertama, Muhammad itu adalah anak yatim. Pertama. Yang kedua, Muhammad itu adalah umur 6 tahun ibunya meninggal dunia. Maka berarti Nabi Muhammad itu adalah anak yatim. Bertambah kuranglah nilai Muhammad di dalam pandangan Abu Jahil. Apa artinya seorang anak yatim piatu? Tambah lagi dengan tidak sekolah, tidak menempuh jenjang pelajaran. Akhirnya Muhammad itu menjadi orang buta huruf. Sehingga Abu Jahil dan kawan-kawannya bertambah cengeng. Anak tertentu di orang buta huruf. Dilihat dari sisi kedudukannya, Muhammad SAW itu tidak mempunyai kedudukan apa-apa. Jangankan menjadi pemimpin yang besar, menjadi lurah pun tidak, menjadi pak desa pun tidak, menjadi dubaran pun tidak. Maka Muhammad SAW semakin terkecilkan di dalam pandangan Abu Jahil dan kawan-kawannya. Nah, maka akhirnya walaupun sudah disebutkan di dalam kitab mereka bahwa Muhammad itu memang begitu, anak yatim, tidak beribu, tidak berbapak, kemudian tidak sekolah, ummi, buta huruf, tidak mau mengakui. Apa sebab? Kalau diakui Muhammad itu sebagai Rasul, sebagai Nabi, yang Abu Jahil dan kawan-kawannya terpaksa berada di garis belakang, tidak selevel dengan Muhammad. Bayangkan, kalau andai kita seseorang yang hebat, sekolah tinggi, pekerjaan ado, kemudian tiba-tiba saja orang tak berketentuan, bahasa kitanya, orang tak senono, sekolah indah, segalanya indah. Kira-kira nama apa kita mengikutnya? Tidak nama.
Begitulah pandangan masyarakat Quraisy pada waktu itu. Jadi maka dikatakan oleh Allah di situ bahwasanya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah menurunkan Allah daripada kita, itu modelnya manusia. Kalau begitu kini lain pula modelnya. Bukan Muhammad yang didustakan, bukan kebenaran tentang Muhammad yang didustakan. Apa yang disebut di dalam Al-Quran itu kadang-kadang tujuh mendustakan. Tidak Allah kita mempercayai, tidak tunggang-tunggang berani mati kita terhadap apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Selalu kita ukur dengan kemampuan kita seperti itu jahil. Ya. Kalau merugikan rasulnya kita tak mau. Kalau memayahkan rasulnya yang dituntut oleh Al-Quran itu kita tak mau. Tapi kalau akan menguntungkan secara lahir, kita berlebur. Kalau akan membuat kita berlaba, kita berlebur. Tapi kalau akan dirugikan oleh perintah Allah, akan dipayahkan oleh perintah Allah, kita menjauh. Sama saja dengan Abu Jahal itu. Nah, perhatikanlah kini. Selalu agama tadi itu diperhitungkan sesuai dengan kehendak orang lain. Para ulama misalnya, karena dia tidak memulai manusia itu diajak kepada kebenaran, seperti mempelajari agama seperti begini, dia berpikir, pikirannya, dia adopsi keinginan-keinginan orang lain, dia ambil keinginan orang lain, kira-kira apa yang diinginkan oleh orang lain, dia masukkan ke dalam agama. Akhir-akhirnya memang dia tadi diinginkan populernya, tapi kepopuleran dia jadi dalam hidup, tapi kebenaran sudah tersembunyikan. Kalau kita lihat di masa kita kini, pengajian-pengajian itu selalu diidentikan dengan apa yang diinginkan oleh manusia. Ya, menari-narilah sedang mengaji, ya, membawa boneka ke dalam pengajian, yang bergurau-gurau di dalam pengajian supaya orang tertarik, adopsi keinginan orang lain. Akhirnya yang kebenaran terselimuti dan tampil ke depan apa? Keinginan-keinginan manusia. Sedangkan agama itu tiga macamnya. Ada agama tadi yang ketujuh si penyampaikan seperti dia. Ada agama tadi yang ketujuh orang yang menyampaikan. Ada yang ketujuh Allah Subhanahu Wa Taala. Pilihannya jangan dipilih apa yang ketujuh orang, tetapi pilihlah apa yang ketujuh oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang ketujuh oleh Allah, al-haqqu min rabbik wa la takuna minal mumtarin, yang benar dari Allah, ya jangan kamu ragu-ragu tentang itu. Sekalipun yang benar itu merugikan, sampaikan. Sekalipun yang benar itu menyakitkan, sampaikan. Sekalipun yang benar itu memayahkan, sampaikan. Kata Nabi, ulil haqqa walau kana murran, sampaikan yang hak itu sekalipun pahit. Nah, itulah kebenaran agama. Zaman kita ini lah banyak yang tulis sebenarnya. Kalau dulu cerita tentang Muhammad di dalam kitab mereka sembunyi-sembunyikan. Kini cerita yang ada di dalam Quran itu yang disembunyi-sembunyikan oleh manusia, diganti-ganti dengan yang lain. Rasul-rasul memayahkan, dicari yang tidak memayahkan. Maka ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala yang akan memberatkan manusia itu tidak disampaikan lain. Kok baik manusia tidak disampaikan lain, maka begitulah kejadian yang ada di zaman dahulu dan berulang di zaman kita ini. Bisa dipahami ya? Jadi agama itu kini telah dirusak oleh orang yang memegang agama itu sendiri. Ya, cuma makanya kini sulit mendapat kedudukan sosial di dalam agama. Kalau dahulu orang-orang agama itu memang betul-betul itu disegani, ya, betul-betul menjadi pertanyaan. Sampai Ambo Jorosiko dulu sekitar tahun 70, itu kalau ada kokin meminta bore menyandang buntinya pakai serong dan sarungnya, itu kami merasa kagum itu. Apa mengagumi? Kode orang kok hafal itu, sekurang-kurangnya hafal dengan kitab Kailani. Itu pemikiran kami. Kitab Kailani itu kitab pelajaran bahasa Arab itu, ya. Atau bisa bahasa Arab. Apa dia itu Azhari, kitab bahasa Arab.
Ya. Kalau kini laba jubah, laba jangkui, ya, laba serban, lalu ada laba dicemehin orang, ya, tak ada artinya juga. Begitu perpindahan masa tadi, perpindahan pandangan tadi. Ada apa sebetulnya itu? Karena umat Islam yang pemegang agama Islam itu sendiri sudah mengukur segala sesuatunya itu dengan bentuk lahir. Nah, dihormati, orang dibaiki bentuk lahir, penampilan dibaiki. Tak bisa tuh. Tak nomor pula dia itu dihormati. Seketika bisa saja jolong bersuruh bisa saja. Tetapi kalau sudah agak lama bersuruh, dah mulai habis luntur penghargaan pada dirinya itu, luntur sama sekali. Jadi dulu kalau dia disegani orang dulu, ya, dia bukan orang dulu, namanya tuh. Apa salahnya kita mengecek buku itu tidak dipatuhi orang dulu, ya, itu biar dulu. Tapi kalau kini ditakuti biar, nah, kadang-kadang tidak dihargai biar bisa nanti begini. Itu akibat karena manusia dahulu melihat dari sisi lahir itu menjadikan keputusan Muhammad adalah buta huruf, tidak sekolah dan lain sebagainya. Itu yang menjadikan ukuran. Di masa kita kini pun berbalik seperti itu. Akhirnya si dia sendiri mengambil sikap, ya, penampilannya yang berbagi. Akhirnya bertambah lunturlah di dalam pandangan manusia. Itu pernah dulu tuh di kampung kan kalau suatu waktu nenek mama tidak boleh dihargai dengan kemenakan. Ya, tidak dibawain, tak diboleh kemenakan, tidak ditinggikan. Padahal nenek mama tadi di dalam undang-undangnya tinggi tempat jauh, godang jorong bersuruh. Akhir-akhirnya sepakatlah nenek mama yang membuat baju seragam nak disegani oleh kemenakan oleh baju menyebaiki, berilmu menyetambah. Begitu baju tadi itu sudah, kebetulan baju tadi baju merah-merah. Nenek mama itu banyak yang hitam, ya. Kemudian anak kemenakan bertambah cemee. Sejak tu bilo mama dan koko salahnya pemikirannya, sosial kan. Bajali awak hitam berbalik baju merah, ajak dan yang balado menakan. Jadi yang tadinya ingin dihormati, akhirnya terhina jadinya. Begitulah kalau lelaki dua macam. Jadi lelaki itu biarlah biasa saja, tak ada masalah. Biasa saja. Ya, kalau ingin berjubah biasa saja, jangan dijadikan itu sebagai membanggakan diri, mengedepankan diri. Ingin bersorban silakan, tetapi biasa-biasa saja. Nah, itulah yang terbaik di dalam Islam. Jadi Islam itu bukan penampilan, Islam itu berada di dalam jiwa seseorang. Itu harus diingat. Nah, akhirnya tadi terjadi kembali persoalan yang terjadi di zaman dahulu, disembunyikan kebenaran Allah Subhanahu wa taala, ya, tidak dihargai, tidak disampaikan kebenaran yang sesungguhnya. Nah, Quran itu isinya tidak banyak. Yang pertama sekali isi Quran itu suruh, perintah. Maka di antara yang diperintah itu ada yang merugikan. Contoh seperti aqimus shalah wa atuz zakat. Dirikan salat, bayarkan zakat. Apakah zakat sunat atau zakat wajib? Merugikan. Kurang aja dia. Kalau kita mempunyai PT misalnya 100.000, tiba perintah zakat sunat misalnya dikeluarkan 1.000 lah, tinggal 99. Jadi kita dirugikan oleh perintah tadi. Itu yang menjadikan ukuran manusia. Akhirnya dia sembunyi-sembunyikan. Lah seharusnya yang berzakat, tidak dia keluarkan zakat. Padahal ancaman Tuhan di balik itu tidak tanggung-tanggung. Apa ancaman Tuhan? Mani'uz zakat yaumal qiyamah finnar. Orang yang enggan mengeluarkan rezekinya itu akan berada nanti dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Tapi karena mereka merasa dirugikan, mereka tutup-tutupi. Akhirnya mereka tadi tidak keluar dari apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu contoh perintah. Seperti mengaji, seperti yang kini kok perintahnya mutlak itu. Utlubul ilma minal mahdi ila lahdi. Tuntut ilmu dari buaya sampai ke lubang lahat.
Kalau kamu sudah utuluk, sudah menuntut ilmu, dapat atau tidak kaji tadi, kamu masuk surga. Ya, belum tentu terdapat kaji, tapi dengan kecenderungan batin memang ingin belajar, ingin mengenali kitab kita, maka itu akan masuk ke dalam surga. Mutlak itu perintahnya. Nah, tetapi banyak orang merasa dirugikan oleh perintah. Kapai mengaji, duduk seperti yang ini. Ini lebih baik menolak yang lain-lain. Kalau mengambil duit di belakang rumah, atau membawa kain cabai, kalau masukkan di dunia istilahnya, begini kan membawa kain cabai cempaan ini. Ya, merugikan rasanya. Duduk seperti yang gini. Padahal ancaman Allah tak sakit ya. Orang-orang yang tidak ada kemauannya kepada Al-Quran itu pasti masuk neraka. Sekalipun orang alim. Orang alim banyak itu ilmunya tinggi, tapi kecenderungan hatinya itu tidak ke Quran. Banyak. Nah, jadi kecenderungan hati kepada Al-Quran, utuluk tadi, itulah yang akan membawa kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berulang disampaikan baru-baru itu suatu kisah seseorang yang sangat zalim sekali. Rojonya menyambut, merampok, membunuh sampai 99 orang membunuh. Akhirnya timbul kecenderungan. Nah, Raswatinya tadinya ingin mengenali Quran, kalau dibiarkan hidup begini terus menerus tak ada gaya itu, timbul keinginan. Ya. Kemudian dicarilah guru untuk yang akan memberikan bimbingan, memberikan pelajaran. Akhirnya ada seorang guru. Di waktu diberitakan kepada guru, ya tuan guru, aku begini begitu, betul-betul orang yang zalim, sudah 99 membunuh orang. Kini ajarkan aku ilmu, aku ingin kembali kepada kebenaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kecil guru tadi, orang seperti engkau tidak berhak masuk ke dalam surga. Lah 99 orang membunuh orang, di mana boleh tobat diterima. Akhirnya bangkit hitam, dibunuh seorang tadi. Cukup 100 dibunuh orang. Tapi di dalam hati semakin bersemangat, semakin bergebu-gebu ingin mengenali kebenaran yang sesungguhnya. Itu Al-Quran. Nah, sudah ditanya-tanya, dapat berita masuk di kampung itu ada seorang guru yang akan memberikan pelajaran agama, yang bisa memberikan pelajaran agama. Akhirnya tanpa berpikir panjang, dia berjalan bangkit dari rumahnya menuju tempat guru yang akan mungkin mengajarkannya tadi. Jadi cerita sampai di tengah jalan, mati. Ya. Mati di situ, berebutlah 2 orang malaikat, malaikat rahmat dan kemudian malaikat azab. Kata malaikat azab, ini orang adalah urusan aku karena dia sudah 100 orang membunuh. Kecil malaikat rahmat, aku ini adalah aku punya urusan. Kenapa? Karena mencari guru, mencari pelajaran. Akhirnya dia bertengkar seperti itu, datang seorang malaikat, diadili. Ukur saja dari tempat berangkat dari rumahnya kepada tempat tujuannya. Diukur, kiranya sudah berlebih kepada tempat yang dituju tadi hanya 1 jengkal saja. Sejengkalnya dia diukur. Akhirnya jadilah yang tadi masuk surga, diurus oleh malaikat. Pertanyaannya, lah dapat kaji ini? Entah ada dapat dulu, ada dapat bayi baraja tengah jalan mati. Kemudian lah sampainya belajar. Tetapi aku menadodinya untuk rasa kecenderungan benar-benar ingin mendapatkan ilmu pengetahuan. Jadi ibu-ibu menadodi itu kalau ada keinginan yang seperti itu di dalam jiwa, mati walaupun kajian dapat, lalu diamalkan pasti masuk surga. Itu hadis adalah sahih, hadis Bukhari itu. Membangun pun susah, membangun kemauan kepada kebenaran pun susah. Ya, tak ingin nawak lebaran, tak ingin ya mengaji di dalam mudah. Pertama, yang kedua mengaji je orang-orang yang tak ada pakai apa bentuk kejadian terus terang saja, kita bangga. Di mana timbulnya kemauan? Itu menjadi ukuran seperti yang perlu, seperti orang-orang yang terjadi dulu menyembunyikan kebenaran itu. Kemudian tambah pula penyesalan. Nah, dikaji Quran. Kalau ini kan tak Quran kaji yang paling laku ini. Ini kan dikaji lagi, ini paling laku kitab yang dikaji.
kitab sianu pun dikaji. Kita bukan tidak membolehkan, tidak membenarkan, bukan menyalahkan orang namanya kita, tapi ketahuilah seluruh kitab-kitab yang dipelajari itu pasti dari Al-Quran itu keluar. Itu makanya dia sampaikan, ada orang mengeritik, bertanya dengan nada-nada yang tidak baik. Kecilnya, ada dikaji kitab biar kamu. Jawabannya singkat saja. Jangan sampai hendaknya kita kaji kitab, tetapi hendaknya pengajian itulah melahirkan kitab. Bisa beda? Jangan sampai kita mengaji kitabnya dulu, bukan salah itu mengaji kitabnya, benar itu. Tetapi hendaknya kita mampu dengan pengajian keluar kitab. Alhamdulillah, ya kita mengeluarkan kitab. Ini ada 2 buah kitab ini ke. Tapi harus dicetak, dipercetakkan lain di sablon saja baru pokok mahal jadinya. Pertama buku tadi totalnya sekitar 477 halaman. Kitab yang kedua itu namanya Gerbang Petunjuk Ilahi bahasa Minang, itu totalnya sekitar 62 halaman. Itu buku yang lahir di dalam. Jadi pengajian kitab-kitab yang lain tadi itu akan membuat kita nanti rancu. Mengapa? Karena kitab-kitab ulangan kita kaji tadi itu sering itu berantakan. Contoh, kitab Ibnu Taimiyah itu akan berantakan nanti dengan kitab Imam Ghazali. Akhirnya pengikut Imam Ghazali dengan pengikut Taimiyah, Ibnu Taimiyah jadinya cekar-cekaran. Untung kalau ilmunya lebih tinggi, tapi kalau ilmunya tanggung-tanggung maka sampai tidak berbunyi dek kaji, dek mempertahankan kitabnya masing-masing. Jadi kita bukan anti kepada kitab, tidak, tetapi kitab hanya dijadikan sebagai pedoman. Bacalah kitab ini. Banyak kita rancak-rancak seperti Ihya Ulumuddin itu, walaupun Ibnu Taimiyah tidak membenarkan kitab itu, banyak hadis-hadisnya, tapi kitab itu bagus itu secara kerohanian. Ya, dan kemudian seperti kitab Hikam misalnya, baca itu dan sebenar-benarnya. Tapi yang harus kita kaji tadi adalah Al-Quran dengan berpedoman kepada kitab-kitab orang-orang dahulu. Akhirnya lahirlah suatu buku. Itu yang kita harapkan. Lahir pada awal pun maksudnya. Jangan kita mengaji menurut sianu seperti itu di dalam kitabnya, menurut sianu begitu dalam kitabnya. Kok tasawuf itu menurut Fir'aun begitu dalam kitabnya Raka. Jadi kita harus jeli dalam pengajian. Jadi jangan sampai kita berpedoman mengadopsi atau apa istilahnya itu adalah mengambil saja pemahaman yang telah dipahami oleh orang lain. Kita harus berinisiatif mengambil pemahaman secara benar. Kami tidak berilmu, biar itu makanya mengaji seperti yang ini. Jadi kita dapat memahami bahan yang sebenarnya. Itu contoh-contoh. Lah jadi terjadinya penyembunyian tentang apa yang diturunkan oleh Allah daripada kitabnya itu dikarenakan pertimbangan laba rugi secara lahiriah. Kalau diyokan Muhammad kalau diakui di kitab itu rugi lah. Bahkan mengikuti Muhammad, wak sianu tinggi tak level awak Muhammad. Awak orang kaya, Muhammad orang bangsa. Awak orang hebat berkedudukan, Muhammad tak ada status sosialnya. Ya. Awak orang cukui, Nabi Muhammad yatim piatu. Godangnya juga orang lain berkalimat saja. Itulah yang dijadikan ukuran oleh mereka pada waktu itu.